Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam. Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah, 1% nanti milik Allah aja lah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi, tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah, kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masak gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa, tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masak gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sembah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah aja lah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masa gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa, tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau Sumpah Pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau Sumpah Pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau Sumpah Pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit Sumpah Pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun Sumpah Pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri Sumpah Pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa Sumpah Pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah aja lah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masak gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa, tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi ya tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu, Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masak gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa, tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masak gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia tuh mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masa gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia tuh mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun keputusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masa gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa, tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi ya tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah aja lah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masak gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa, tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak.
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin Ibtu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun keputusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu, Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah aja lah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masak gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa, tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sembah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu, Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masak gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Iya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masak gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak.
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Parmadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia tuh mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masak gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak.
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Parmadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masa gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Iya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun keputusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku di proses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn. Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim Polri, Komjen Pol, Purn, Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masa gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa, tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia tuh mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masa gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno merasa geram dengan Ibtu Rudiana yang diduga menyembunyikan dan seolah bertele-tele dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Oegroseno, Ibtu Rudiana masih mempertahankan karangannya. Ia menyebut bahwa otak di balik rekayasa kasus pembunuhan hingga buat 8 terpidana dibui. Oegroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Diketahui sesuai dengan isi putusan, ada 3 TKP dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Jembatan Layang Talun, Jalan Perjuangan dan belakang showroom mobil. Beberapa kejanggalan lainnya diantaranya ketika Rudiana ajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa. Ia kemudian tak meminta anaknya yang jadi korban pembunuhan untuk segera diautopsi. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa, tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia tuh mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyentil Mabes Polri terkait jalannya penyelidikan terbaru kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di Cirebon pada Jumat 9 Agustus menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bahkan ia mengecap kepolisian sangat lamban dalam mengungkap kasus ini. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Oleh karena itu Tony pun mendesak Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Terpidana kasus Vina, Sudirman sempat mengaku ke keluarganya mendapatkan penyiksaan dan disiram air panas seusai dipisahkan dari 6 terpidana lainnya. Namun bukti video terbaru yang ditemukan oleh kubu Saka Tatal justru mengungkapkan jika Sudirman tak berada di Bui melainkan di hotel. Diketahui keluarga sulit menemui Sudirman dan muncul isu bahwa Sudirman dipakai Polda Jabar untuk mengkonfrontir keterangan para terpidana lainnya. Namun, keberadaan Sudirman yang misterius belakangan justru diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Dadan Mariana. Alih-alih mendekam di Bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman. Menurut Dadan, Sudirman diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Dalam video Sudirman tampak sedang tidur di kasur, ia bahkan diberikan sejumlah barang saat di luar sel, seperti sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam.
Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah. 1% nanti milik Allah ajalah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi. Tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah. Kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masa gak terbukti-bukti, terangnya. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.